Bertemu kembali dengan kami, Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja, teman-teman. Kali ini topik pembahasan adalah mengenai ikatan angin atau sering disebut dengan wind brace atau sering disebut dengan bracing kuda-kuda dan sering juga disebut dengan bracing. Ini bentuknya, teman-teman. Satu buah ikatan angin itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah besi beton yang digunakan sebagai batang tarik. Ini dia. Ini. Kalau di gambar penampang seperti ini, teman-teman. Kemudian alat pengerasnya yaitu span screw atau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan turnbuckle. Lalu elemen yang berikutnya adalah ini plat sambung ini yang berwarna biru atau disebut dengan gasket plat. Kalau di dalam bahasa Inggris plat sambung itu sama dengan gasket plate. Ini elemen ketiga, terus elemen yang keempat yang paling kecil adalah ini murbaut, yaitu alat sambung yang digunakan untuk memasang ikatan angin ini dengan kuda-kuda. Seperti ini kalau bentuk penampangnya. Oke, teman-temannya. Jadi ikatan angin itu selalu dipasang pada kuda-kuda. Pada contoh kali ini saya misalkan kuda-kuda tersebut dari baja WF, ukuran WF 200 kali 100 kali 50, maaf kali 5,5 kali 8 mili. Namun demikian, selain kuda-kuda yang terbuat dari baja WF, tentu bisa juga kuda-kuda terbuat dari besi pipa, besi siku, besi kanal C double atau kanal C tangkep kalau dalam istilah lokal di Jawa. Yang jelas semua kuda-kuda sebaiknya menggunakan ikatan angin sebagai pengaku atau pengeras. Oke, menjadi topik pembahasan kita adalah bagaimana cara menentukan ikatan angin beserta elemen yang digunakan ini. Apakah bisa dilakukan dengan asumsi atau harus berdasarkan perhitungan yang akurat? Tentunya jawabannya harus berdasarkan perhitungan atau pertimbangan yang matang. Oke, teman-teman, yang pertama kita tentukan untuk membuat sebuah ikatan angin adalah ukuran besi beton. Oke, sebagai catatan penting, material yang digunakan sebagai batang tarik ikatan angin kuda-kuda yang paling bagus adalah besi beton. Kalau dihitung dari segi biaya, besi beton polos tentunya lebih murah. Tetapi kalau dipertimbangkan dari segi kekuatan tarik, tentunya menggunakan besi beton ulir akan lebih bagus. Jadi bisa menggunakan besi beton polos, Anda bisa juga menggunakan besi beton ulir. Itu untuk batang tarik ikatan angin, teman-teman. Tapi kami biasanya ketika merencanakan konstruksi baja ikatan angin selalu kami gunakan adalah besi beton polos karena kalau pertimbangan kuat apa tidaknya bisa ditentukan dari diameter besi beton tersebut. Oke, kalau di gambar ini tertera semua dimensi material yang digunakan, teman-teman ya. Saya bacakan dulu. Karena ini kuda-kuda terbuat dari WF 200, maka dimensi material ikatan angin cukup seperti yang tertera di sini. Batang tarik ikatan angin terbuat dari besi beton 16 mili, kemudian span screw-nya M19, kemudian plat sambungnya terbuat dari baja plat tebal 8 mili, kemudian murbaut sebagai pengikat dengan kuda-kuda menggunakan
HTB diameter 5/8 in atau M16. Nah, bagaimana kok bisa ketemu dimensi ini semua, teman-teman, material yang digunakan? Kami biasanya menentukan material yang akan digunakan seperti ini. Jikalau besi beton telah diketahui menggunakan diameter 16 mili seperti dalam gambar ini, maka ukuran span skrup yang digunakan harus lebih besar dari diameter besi beton. Makanya ditemukan ukuran span skrup M19. Mengapa harus pakai M19? Kok tidak disamakan dengan span skrup M16? Sebenarnya bisa, teman-teman, tapi sangat rawan ketika dilakukan pengerasan, pengencangan, maka span skrup ini rawan putus. Karena di sini terdapat ulir yang begitu panjang di kedua ujung span skrup. Oleh sebab itu, jikalau span skrup ini kita buat lebih besar untuk menarik besi beton 16, maka ia akan lebih kaku atau lebih terjamin kekuatannya. Kemudian teman-teman, terkait dengan penentuan dimensi plat sambung ini. Plat sambung di sini ditentukan 8 mili. 8 mili ini adalah berdasarkan diameter besi beton itu juga. Jadi karena ini besi betonnya 16 mili, maka tebal plat sambungnya cukup setengah kali diameter besi beton. Jadi setengah kali 16 mili adalah 8 mili. Kurang dari itu dianggap tidak kuat. Dan bisa juga lebih dari 8 mili, misalnya 10 mili atau 12 mili, tetapi hal tersebut dianggap menjadi pemborosan biaya. Kemudian ini teman-teman, tentang ukuran baut sambung ini adalah sama dengan diameter besi beton yang digunakan untuk membuat batang tarik ikatan angin ini. Karena besi betonnya diameter 16, maka murbaut di sini yang akan dipasang pada kuda-kuda ini adalah M16 atau diameter 5/8 in. Dalam hal ini wajib menggunakan HTB. Mengapa teman-teman? Karena untuk konstruksi baja, ukuran murbaut diameter 16 mili ke atas wajib menggunakan baut baja alias baut high tension board atau sering disebut dengan kode ASTM A325. Demikian teman-teman. Jadi kalau penampangnya seperti ini, baut tersebut terpasang di antara plat sambung dan plan atas kuda-kuda WF 200 ini, seperti ini teman-teman. Nah, sementara antara plat sambung dengan batang tarik ini, besi beton 16 mili ini adalah dengan las penuh. Jadi kalau di sini sudah tertera ukuran panjang besi beton yang terhubung dengan plat sambung adalah 9 cm atau 90 mili, maka sepanjang 9 cm lah pengelasan dilakukan pada plat sambung dengan catatan harus 2 sisi. Oke, terkait dengan ukuran plat sambung, saya kira sudah umum ini ya, adalah ditentukan berdasarkan ukuran baut yang akan digunakan. Oke, demikian teman-teman. Mungkin lebih jelasnya tentang letak pemasangan ikatan angin pada kuda-kuda adalah seperti dalam foto ini teman-teman. Ikatan angin ini yang menyilang di antara kuda-kuda baja Castella ini. Menyilang. Banyak ini kelihatan, cuma garisnya agak tipis. Ini teman-teman. Kebetulan kuda-kuda yang digunakan di sini adalah kuda-kuda Castella. Dan sebagai informasi, ini adalah proyek yang kami kerjakan di Jawa Barat, di mana ikatan angin yang digunakan di sini adalah besi beton 19 mili.
inilah posisinya ya teman-teman. Oke, kita terkait tentang cara menentukan ukuran material untuk sebuah ikatan angin. Seperti ini teman-teman, kalau digambar tampak memanjang, kita ambil sebuah contoh kuda-kuda monitor ini ya. Kalau dari bentuknya, oh iya benar, ini kuda-kuda monitor. Join antara kuda-kuda dengan ikatan angin seperti ini teman-teman. Jadi ada di sebelah ujung atas dan ada di sebelah ujung bawah. Kalau di foto tadi seperti ini. Supaya dia menyilang itu pemasangannya harus zigzag. Jadi ada plat sambung bagian bawah dan ada plat sambung bagian atas lalu dihubungkan maka akan menyilang. Demikian juga yang ikatan angin sebelah sini seperti ini, lalu seperti ini penampangnya, maka seperti ini kalau dari gambar potongan memanjang sebuah kuda-kuda. Ada 2 titik sambung ikatan angin bagian bawah dan bagian atas ini dengan jarak tertentu, misalnya sekian. Di sini 2,10 meter begitu teman-teman. Nah, untuk ukuran besi beton pada sebuah kuda-kuda, terlepas dari berapa besar bentangan kuda-kuda yang Anda buat, sebenarnya berdasarkan dimensi kuda-kuda itu sendiri, kita sudah mengetahui berapa ukuran ikatan angin yang akan dibutuhkan. Ini dari kuda-kuda ya teman-teman ya. Jadi ini misalnya kuda-kuda WF 150 dan WF 200. Lalu kuda-kuda WF 250 dan 300 dan WF 300. Ini dimensi WF-nya sengaja saya singkat supaya tidak terlampau lama jika dibacakan secara lengkap. Maka video ini akan berdurasi sangat panjang sekali. Oke, misalnya demikian, hanya kita ambil modul 3 macam atau 3 kelompok material kuda-kuda WF. Nah, maka ukuran ikatan angin yang digunakan untuk ini, kuda-kuda yang ini, dan kuda-kuda yang ini adalah berbeda-beda. Semakin besar ukuran WF yang digunakan untuk kuda-kuda, tentu ikatan angin yang akan dibutuhkan juga semakin besar. Untuk besi beton diameter 12 sudah cukup untuk diterapkan pada kuda-kuda WF 200 dan WF 150. Tetapi kalau besi beton diameter 16 adalah untuk kuda-kuda yang terbuat dari IWF 250 dan IWF 300. Mungkin teman-teman. Oleh sebab itu, semakin kecil diameter besi beton yang digunakan untuk kuda-kuda, untuk ikatan angin kuda-kuda, tentu biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan ikatan angin juga semakin rendah. Nah, demikian teman-teman, standar ukuran besi beton yang sering kami terapkan untuk membuat ikatan angin kuda-kuda. Jadi WF 250 dan WF 300 itu cukup menggunakan ikatan angin yang terbuat dari besi beton 16. Sementara
untuk WF 350 dan WF 400 sebaiknya menggunakan besi beton yang lebih besar, yaitu 19 mili. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin dari teman-teman tadi, kok di sini WF 200 kok sudah menggunakan besi beton 16 mili. Nah, ini suatu hal yang menarik teman-teman. Tidak menutup kemungkinan penggunaan besi beton ini bisa acak. Misalnya besi beton 12, besi beton 16 diterapkan untuk kuda-kuda WF 150 dan WF 200. Demikian juga besi beton diameter 19 yang digunakan untuk ikatan angin pada kuda-kuda WF 250 dan 300. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan panjang batang panjang batang ikatan angin. Jadi kalau ikatan angin terlalu panjang, ini seperti ini teman-teman, otomatis walaupun kuda-kudanya ini kecil, misalnya menggunakan WF 150 tadi, 150, tetapi karena ikatan anginnya menerus, katakanlah menerus dan hanya panjang, maka ukuran ikatan angin itu sebaiknya diperbesar. Jadi untuk penentuan diameter ikatan angin ini selain berdasarkan ukuran profil WF yang digunakan untuk kuda-kuda juga mempertimbangkan panjang ikatan angin itu sendiri teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika dilakukan pengencangan, dikeraskan maksud kami dengan menggunakan span skrup ini, besi beton tersebut tidak putus. Kok bisa? Iya benar, putus itu kemungkinan besar terjadi karena menarik buah-buah atau bahkan beberapa buah kuda-kuda sekaligus. Dan putus itu sering terjadi pada sambungan baut ini teman-teman. Sambungan antara ikatan angin, tepatnya ini plat sambung ini dengan kuda-kuda, baut yang di sini, yang terpasang di sini teman-teman, itu putus. Mengapa putus? Karena begini, jikalau ikatan angin ini menggunakan besi beton 12, otomatis di sini juga menggunakan mur baut M12. Nah, sementara ikatan angin sangat panjang dan diperlukan usaha yang keras untuk menarik supaya ikatan angin tersebut kencang, maka yang menjadi perlemahan adalah pada titik sambung di sini teman-teman. Kalau di sini lemah, maka kemungkinan besar dia putus. Kalau pada sambungan antara besi beton dan span skrup ini sudah kecil kemungkinan putus. Karena apa? Karena dimensi span skrupnya sudah kita naikkan atau sudah kita perbesar. Jadi kalau besi beton yang digunakan misalnya M12, di sini span skrupnya yang kita gunakan adalah M16. Demikian teman-teman mengenai ketentuan tentang dimensi besi beton yang digunakan untuk membuat sebuah ikatan angin. Jadi tidak cukup hanya melihat besar profil baja WF yang digunakan untuk kuda-kuda, tetapi bisa juga dan diwajibkanlah untuk mempertimbangkan panjang ikatan angin yang akan dibuat. Karena semakin panjang ikatan angin yang akan dibuat, akan semakin besar beban tarik yang akan dipikul ikatan angin tersebut. Demikian teman-teman penjelasan tentang ikatan angin, cara penentuan dimensi materialnya, serta letak pasangnya pada kuda-kuda. Sekian dan terima kasih.